Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fahmi Jainun, NPM 1006061177078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemodelan Penerimaan Pajak Hotel di Indonesia tahun 2019 dengan menggunakan analisis regresi Ridge. Dalam pemodelan analisis regresi linear berganda, ada hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu asumsi-asumsinya. Namun, terdapat kemungkinan ada asumsi yang tidak terpenuhi, salah satunya yaitu multikolineritas. Maka, model analisis regresi linear berganda tidak dapat digunakan, sehingga digunakan analisis regresi Ridge untuk mengatasi masalah multikolineritas. Menurut Pratiwi, keuntungan penggunaan regresi Ridge dibandingkan metode lain, yaitu regresi Ridge mengurangi dampak multikolineritas dengan menentukan penduga yang bias, tetapi mempunyai varians yang lebih kecil dari varians penduga regresi linear berganda. Adapun tujuan pada penelitian ini yang pertama, mengetahui penerapan regresi Ridge untuk mengatasi multikolineritas. Kedua, mengetahui model terbaik analisis regresi Ridge. Ketiga, mengetahui perbandingan nilai PIF analisis regresi linear berganda dengan analisis regresi Ridge. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel respon, atau untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Menurut Jamroni, istilah multikolineritas pertama kali ditemukan oleh Ragnar Frisch pada tahun 1934, yang berarti terdapat hubungan linear di antara beberapa variabel atau semua variabel prediktor dalam model regresi. Dalam mendeteksi multikolineritas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai PIF. Jika nilai PIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan terdapat masalah multikolineritas. Menurut Montgomery dan Peck, PIF dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, metode centering and scaling. Pemusatan atau centering merupakan perbedaan antara masing-masing pengamatan dan rata-rata dari semua pengamatan untuk variabel, sedangkan penskalaan meliputi gambaran pengamatan pada kesatuan atau unit standar deviasi dari pengamatan untuk variabel, sehingga melalui transformasi diperoleh regresi Ridge. Regresi Ridge ini pertama kali diperkenalkan oleh A.E. Hall dan R.W. Kennard tahun 1970. Metode yang digunakan untuk mengurangi konsekuensi atau dampak dari multikolineritas dengan cara menambahkan nilai C yang bias, tetapi cenderung mempunyai rata-rata kuadrat residual yang lebih kecil daripada estimator yang diperoleh dengan metode kuadrat terkecil. Model regresi Ridge didasarkan pada penambahan konstanta bias C pada diagonal matriks X transpose X, sehingga koefisien regresi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya itu metode memilih nilai tetapan bias C, dilakukan dengan dua metode. Yang pertama Ridge trace, yaitu plot dari estimator regresi Ridge dengan berbagai kemungkinan nilai tetapan bias C. Yang kedua yaitu metode HKB. Berikut penentuan nilai tetapan bias yang dihitung menggunakan rumus HKB. Selanjutnya pengujian signifikan parameter model regresi. Dilakukan dengan dua pengujian. Yang pertama, pengujian secara serentak atau simultan digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, pengujian secara individu atau parsial digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu. Pembahasan dan diskusi. Yang pertama yaitu mendeteksi multikolineritas. Dapat dilihat pada tabel variabel X2 atau jumlah kamar dan variabel X3 atau jumlah tamu, nilai PIF lebih dari 10, sehingga pada kasus ini diindikasikan terdapat masalah multikolineritas. Selanjutnya, metode centering and scaling. Pada data yang digunakan terdapat perbedaan satuan. Untuk itu, diperlukan pembakuan variabel yaitu dengan mentransformasi data menggunakan metode centering and scaling. Setelah data ditransformasi, maka data yang dihasilkan memiliki satuan yang setara. Setelah mentransformasi data, selanjutnya yaitu menghitung nilai tetapan bias C dengan metode HKB sebagai berikut. Berdasarkan koefisien regresi Ridge yang didapat, selanjutnya dibuat persamaan model regresi Ridge sebagai berikut. Selanjutnya itu membandingkan nilai PIF. Dapat dilihat dengan metode HKB, nilai PIF sudah lebih kecil dari 10, sehingga diindikasikan sudah tidak ada masalah multikolineritas. Kesimpulan,
Penerapan analisis regresi Rich pada penelitian ini diambil dari kasus penerimaan pajak hotel di Indonesia tahun 2019. Penentuan nilai tetapan bias regresi Rich menggunakan metode HKB diperoleh nilai tetapan bias C yaitu sebesar 0,02069,435. Nilai ini menunjukkan bahwa koefisien beta topi lebih stabil. Dalam mengatasi masalah multikolinaritas, menggunakan analisis regresi Rich dengan metode HKB dapat teratasi, sehingga nilai PIF lebih kecil dibandingkan dengan metode kuadrat terkecil. Pemodelan regresi linear berganda dengan analisis regresi Rich menggunakan metode HKB diperoleh persamaan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu perbandingan nilai PIF menggunakan analisis regresi Rich lebih rendah dibandingkan dengan metode kuadrat terkecil, sehingga pada analisis regresi Rich sudah tidak ada masalah multikolinaritas karena nilai PIF lebih kecil dari 10. Sedangkan dengan metode kuadrat terkecil, nilai PIF untuk variabel jumlah kamar dan jumlah tamu memiliki nilai PIF yang tinggi, yaitu lebih dari 10, sehingga diindikasikan terdapat masalah multikolinaritas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.